Kira-kira, apakah pasar kripto sudah benar-benar mencapai titik terendahnya, atau justru baru mulai panas? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, tanggal 16 November 2025, kita akan bahas kondisi terbaru siklus pasar kripto, sentimen investor, dan juga update strategi trading buat Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, serta Dogecoin. Situasi pasar minggu ini benar-benar penuh tekanan, dan peluang besar sering datang saat ketakutan terbesar menyelimuti. Jadi, pastikan simak video ini sampai akhir. Sebelum kita mulai, konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis saja. Segala keputusan beli, jual, atau hold aset kripto sepenuhnya menjadi tanggung jawab kalian sendiri. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Jadi, bagaimana sebenarnya suasana hati para investor? Berdasarkan Fear and Greed Index terbaru, skor berada di angka 16 dari 100. Ini tergolong sebagai extreme fear atau ketakutan yang sangat tinggi. Dalam seminggu terakhir, nilai ini turun dari sekitar 24, berarti kekhawatiran pasar makin dalam. Biasanya, extreme fear terjadi setelah penurunan harga besar-besaran seperti yang terjadi pada Bitcoin, yang sempat turun mendekati $95.000. Dalam sejarah kripto, zona ketakutan ekstrim seperti ini kadang justru membuka peluang besar bagi investor jangka panjang, tapi juga menandakan banyak pihak memilih wait and see atau bahkan panic selling. Artinya, pasar sedang sangat emosional dan belum stabil. Sekarang, mari kita bahas Pi Cycle Top. Buat kalian yang belum familiar, Pi Cycle Top merupakan gabungan dua garis rata-rata pergerakan harga, yaitu Moving Average 110 hari dan Moving Average 350 hari dikali 2. Ilustrasinya mirip seperti jika kita melihat rambu lalu lintas yang berubah jadi merah saat dua garis itu saling bersilangan, menandakan kemungkinan besar puncak siklus harga telah tercapai. Untuk kondisi hari ini, moving average 110 hari ada di sekitar $112.870, sementara garis moving average 350 hari dikali 2 berada di $205.835, yang artinya kedua garis tersebut masih cukup jauh dari persilangan. Jadi, belum ada sinyal puncak siklus menurut indikator Pi Cycle Top. Lanjut ke Puel Multiple. Indikator ini ibaratnya seperti termometer profit para penambang Bitcoin, mengukur berapa besar pendapatan harian para penambang dibanding rata-rata 1 tahun terakhir. Secara historis, nilai lebih dari 2,2 sering menjadi sinyal top atau kesempatan penambang untuk taking profit maksimal. Tapi hari ini, Puel Multiple malah di bawah 1, tepatnya 0,99. Ini menandakan tekanan jual dari penambang relatif rendah, bahkan mirip dengan kondisi undervaluation di masa lalu. Jika diibaratkan, pasar masih adem, belum panas. Dari sekitar 30 indikator siklus puncak yang kita cek minggu ini, tidak satu pun yang menandakan top atau puncak siklus sudah tercapai. Tapi mari bahas 3 yang paling menarik. Yang pertama menarik adalah Bitcoin RH999 Index. Saat ini nilai RH999 berada di 0,63, jauh dari tingkat overheated atau panas yang biasanya ada di atas angka 4. Ini mengindikasikan harga Bitcoin masih berada di kisaran wajar, bahkan cenderung undervalued jika dilihat dari rata-rata siklus sebelumnya. Indikator kedua yang cukup mengejutkan adalah Bitcoin Macro Oscillator, saat ini hanya di 0,20. Padahal, sinyal top biasanya baru keluar ketika indikator ini berada di kisaran 1,4 ke atas. Jadi, kita masih berada jauh di bawah alarm bahaya dan pasar masih dianggap dalam fase akumulasi atau konsolidasi, belum mendekati zona euforia. Indikator terakhir yang layak kita soroti hari ini yaitu Bitcoin Bubble Index yang hanya menunjukkan angka 13,48 dari skala 80. Nilai ini bahkan belum mendekati setengahnya. Artinya, belum ada tanda-tanda gelembung harga atau mania investor seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulannya, hampir semua indikator utama menunjukkan kita masih cukup jauh dari puncak siklus, bahkan cenderung dalam fase takut bersama. Sekarang,
Mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu skenario trading untuk beberapa aset utama. Kita mulai dengan Bitcoin terhadap USDT. Saat ini, posisi entry ideal berada di $95.370 dengan stop loss di $92.000. Target keuntungan pertama di $101.000, disusul $103.300, dan target lanjut di $108.238. Skenario ini mengambil peluang pantulan dari oversold pada indikator RSI yang biasanya menjadi sinyal reversal untuk jangka pendek. Risiko sudah dihitung dengan stop di bawah support psikologis. Lanjut ke Ethereum terhadap USDT. Entry di $3.159, stop loss di $3.065, dan target profit bertahap di $3.183, $3.197, serta target lebih ambisius di $3.257. Indikasi teknikal menunjukkan zona oversold ekstrim, jadi peluang rebound cukup terbuka, namun volatilitas tetap tinggi. Untuk BNB terhadap USDT, strategi entry di $931, stop loss di $868, dan target profit bertahap di $942, $970, dan $1.007. Kondisi BNB juga dinilai sedang oversold ekstrim pada beberapa kerangka waktu teknis, sehingga peluang technical rebound cukup kuat. Sekarang, Solana terhadap USDT. Entry sekitar $139 dengan stop loss di 128,5 dan potensi profit di 148,83, 158,32, dan $164,66. Struktur harga menunjukkan ada bounce dan konsolidasi setelah tekanan jual tajam, namun tetap butuh konfirmasi sebelum lanjut naik. Terakhir, Dogecoin terhadap USDT. Entry di 2,2213, stop loss di 2,1286, dan target keuntungan di 2,2678, 2,3, dan $2,3628. Kondisi indikator teknikal menunjukkan sentimen jangka pendek masih tertekan, tapi mulai terlihat tanda pembalikan jika support bertahan. Perlu diingat, semua skenario di atas merupakan perencanaan berbasis analisis teknikal dan bukan ajakan membeli atau menjual secara langsung. Sekali lagi, video ini hanya untuk tujuan edukasi dan analisis saja. Ingat, keputusan akhir investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Jaga manajemen risiko, tetap tenang, dan selalu pantau update perkembangan pasar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.